Teman-teman, sesuai janji saya yang kemarin, saya mau memperbaiki power supply dari TV Sharp 32 in karena saya curiga IC driver PWM-nya rusak gitu ya. Terus cari IC-nya tuh juga nggak ada. Saya cari-cari di internet juga nggak ketemu. Akhirnya saya mau coba ganti IC driver PWM-nya menggunakan gacun untuk TV 21 in. Sebetulnya TV aslinya sih 32 in, tapi pakai 21 in coba gacunnya, kira-kira gimana hasilnya nanti ya. Kalau nggak kebakar ya syukur, kalau kebakar ya kita betulin lagi teman-teman. Tapi sebelum kita colokin ke arus listrik 220 volt, ada baiknya kalau misalnya kita coba cek dulu pakai avometer digital skala dioda. Kita tempelin dulu probe-nya. Artinya kalau arus positif dan negatif itu short, dia akan keluar. Artinya kalau kutub positif dan negatif pada power supply itu short, terjadi hubungan pendek, maka angka yang muncul di avometer itu akan 001 seperti ini. Gacunnya udah saya rangkai, terus sekarang coba kita cek di stekernya kira-kira gimana. Short nggak dia? Dia nggak short teman-teman. Coba kita balik. Dia nggak short. Terus sekarang yang bikin deg-degan adalah nyobanya. Nyobanya bikin deg-degan. Saya udah siapin sebuah alat yang namanya adalah soft start seperti ini. Coba kita off-kan dulu MCB-nya, kemudian kita colokin ya. Bismillah. Gak hidup, coba kita hidupkan. Gak terjadi apa-apa di sana teman-teman. Di power supply-nya tuh kayak nggak ada listrik yang masuk. Sekarang coba kita ukur deh. Pakai avometer digital, outputnya bener-bener. Coba kita ukur pakai avometer digital di outputnya power supply itu untuk ngelihat arus listrik itu bener-bener nggak masuk apa gimana gitu. Coba ya kita colokin. Udah, kita cek tegangannya ada nggak di elko sini. Di elko nggak ada arus listrik, nggak bisa masuk teman-teman ke power supply-nya. Kita cabut, kita lihat kira-kira apa yang salah di sini ya. Saya cek dulu. Waktu udah saya cek, saya agak curiga kira-kira penyebabnya mungkin karena diodanya saya lepas. Dioda yang nyambung ke kaki drain itu kan saya lepas. Sekarang coba saya solder supaya dia nyambung. Sekarang kaki drainnya udah saya solder ke dioda yang tadi saya lepas. Nah, kira-kira arus listrik bisa masuk nggak ya? Kita tes teman-teman pakai avometer digital. Kita pakai switch yang dioda untuk melihat nyambung atau enggaknya. Tes dulu. Iya. Nanti kalau nyambung dia bakal keluar angka. Bisa jadi 001, bisa jadi enggak juga. Kok gitu sih? Ya nanti saya tunjukin ya teman-teman. Kita lihat ternyata arus listrik nggak bisa masuk loh. Kok bisa? Arus listrik nggak bisa masuk. Padahal fuse-nya itu nggak putus. Kayaknya ada something wrong di sini. Coba kita cek fuse-nya. Fuse itu kabel yang ini. Di kabel di kaki yang ini ke kaki yang ini. Fuse-nya nggak putus kok. Arus listrik masuk ke sini, terus yang satu dari sini, masuklah dia muter-muter di sini, terus yang positifnya masuk ke positif, yang minusnya masuk ke minus, terus diolah deh.
diolah sama ini teman-teman, diolah sama gacun. Untuk lebih jelasnya saya mau teliti dulu. Teman-teman, ternyata arus listrik nggak bisa masuk tuh karena mikanya saya pasang. Jadi mika ini ada di dalam kotaknya, di dalam bungkus dari gacun. Mika ini kan dipakai untuk ngelindungin atau menyekat bagian ground dari ini, dari MOSFET-nya gacun ke heatsink gitu. Jadi karena dia nggak nyambung akhirnya, jadi karena dipasang mika terus akhirnya dia nggak nyambung gitu loh teman-teman. Groundnya nggak kepasang gitu seolah-olah. Setelah saya lepas mikanya, terus saya cek tuh di avometer, kalian bisa ngelihat ada nilai 1405. Coba kita balik, ada nilai 1278. Nah kalau dia short, dia angkanya 0, 0, 1. Kabel biru udah saya pasang lagi di optocoupler, dan satu lagi dioda yang tadi saya lepas udah saya pasang lagi. Jalurnya sampai rusak tuh. Sekarang tinggal percobaan yang bikin deg-degan. Saya rubah ke 1000 volt dulu ya, probe di avometer untuk langsung ngecek nanti gimana hasilnya. Bismillah, saya langsung colokin ya. Ternyata korslet. Korslet teman-teman, korslet. Ternyata memang harus dipasang ini gitu ya. Tuh liatin, sampai turun ya, MCB-nya sampai jeglek. Nggak apa-apa deh, namanya juga percobaan ya nggak teman-teman. Nah kalau kalian mau coba-coba di rumah, nah, jangan deh coba-coba, mending nonton aja video ini supaya kalian tahu hasilnya seperti apa. Ternyata juga bukan itu penyebabnya. Jadi kalau misalnya dilihat dari apa yang udah terjadi, arus listrik itu ternyata bisa masuk ke sini teman-teman, bisa masuk ke power supply, cuman gacunnya emang nggak bekerja gitu. Ada apakah gerangan? Saya nggak tahu gerangan apa yang terjadi. Yang jelas saya mau pasang dulu, saya mau panasin solder dulu teman-teman. Saya mau lepas MOSFET-nya di gacun dari heatsink untuk memasang kembali mikanya. Teman-teman, hasilnya tetap zong. Nih lihat, di soft start saya MCB-nya saya off kan, lampunya nggak hidup sama sekali. Kalau misalnya dia korslet lampunya nanti terang ya. Ini udah saya colokin juga, tapi nggak ada reaksi apa-apa. Gacunnya nggak hidup teman-teman di sini. Jadi saya agak-agak curiga, jangan-jangan gacunnya yang rusak. Antara gacunnya rusak atau saya yang salah ngerangkai. Antara dua itulah teman-teman. Yang mana yang benar, kita tunggu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye. Ternyata, bentar deh. Ngerakit gacun itu nggak semudah apa yang kita bayangkan. Padahal di sini saya udah ngikutin instruksi yang udah dikasih tahu sama user guide gacunnya. Kemudian saya juga udah ngelepas dioda yang ngarah langsung ke kaki drain pada MOSFET. Kemudian saya udah ngelepas juga kapasitor yang ngarah langsung ke drain. Ada 2 buah kapasitor udah saya lepas. Terus optocouplernya dari yang saya lepas sampai saya pasang lagi. Terus kabel birunya juga saya taruh di optocoupler, yang bagian C-nya optocoupler saya lepas kakinya atau saya sambung kaki optocoupler ke PCB. Begitu juga kabelnya saya lepas atau saya sambung, tetap aja nggak ngaruh teman-teman.
Yang ngefek cuma satu tadi, waktu mikanya saya lepas, waktu body dari MOSFET ini nempel ke heatsink, MCB langsung jeglek. Saya mau teliti dulu kira-kira apa yang salah di rangkaian ini ya. Begitu driver PWM dilepas, kacau. Malah nggak bisa hidup. Teman-teman, sampai jumpa. Bye-bye.